sampaikan bahwa kita kalau udah ada penguat dasar hukumnya kita aman sebenarnya Bapak Ibu. Jadi udah nggak perlu lagi audit dan sebagainya. Paling audit cuma masalah perbedaan atau soundingan aja. Tapi dari sisi dasar hukumnya kita ada kuat. Yang terakhir terkait dengan Perpres nomor 21 tahun 2023 yang tadi disampaikan Pak Abab, kita nanti di situ ada di pasal 2, pasal 6 ya. Di pasal 6 poin poin yang ke berapa ini? Poin yang ketiga ya. Itu jam kerjanya 7.30, pulangnya jam 16. Itu Perpres terang Bapak Ibu. Jadi Perpres sudah nggak ada yang namanya diubah dan sebagainya. Dan jam Ramadan jam 8. Nah, nanti turunannya kita tunggu hasil dari Perpres tersebut. Apakah masih ada kompensasi atau dispensasi? Kita tunggu dari hasil pembahasan yang kedua oleh BKO dan para unit organisasi terkait penggunaan perekaman data, Bapak Ibu. Jadi sudah dasarnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut kalau ada audit-audit. Saya juga sudah sering banget dipanggil BPK terkait zaman dulu ya namanya absensi. Saya dipanggil karena saya dasarnya ada di poin 1, poin 2, saya aman. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi audit ya, kalau udah dasar hukumnya akan terus memanggil. Oke. Kemudian tadi kita sampaikan dari dasar hukumnya, kemudian ini adalah ada 2 agenda hari ini terkait masalah Bravo, di dalamnya ada mobile dan backend. Jadi Bapak Ibu, Bravo itu sebenarnya platform, bukan perekaman data. Jadi yang dimaksud dengan perekaman data adalah e-presensinya. Mungkin Bapak Ibu sudah menginstal ya terkait dengan mobile tersebut. Yang ketiga pengembangan. Ini yang saya sampaikan bahwa dari sisi aplikasi kami mengikuti aturan yang nanti akan diketok palu oleh PUPR. Entah ada fitur WFO, entah itu masih ada fitur onsite ya atau penugasan, itu sedang pembahasan. Jadi kalau ada muncul kok sekarang berubah jadi 2 fitur, kita tunggu hasil akhir pembahasan untuk permen PUPR, permen yang baru tersebut. Di sini juga terkait dengan Bapak Ibu sudah melihat ya untuk yang fiturnya, kalau yang mobile seperti apa, yang backend itu seperti apa, Bapak sendiri yang sudah tahu baik dari sisi admin dan juga dari sisi user. Jadi tolong disampaikan bahwa berapa web ataupun berapa web backend bukan hanya admin yang bisa membuka. Pegawai pun bisa membuka. Cuman bedanya menunya tidak sekomplit admin. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak saya kok mau lihat detail absen saya di mana? Kalau melihat detail absen, tolong disampaikan lewatnya lewat web, yaitu di Bravo_backend. Kalau di mobile hanya aktivitas kita untuk memperekam kehadirnya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu tolong sampaikan bahwa sehingga tidak ada namanya kecurigaan antara user dengan pengelola atau admin. Itu semuanya Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa backend itu bukan admin saja yang bisa login, tapi user pun atau pegawai pun bisa melihat detail dari pegawai data absen tersebut. Perkembangan Bapak Ibu yang saya sampaikan ini juga sebenarnya masukan dari BPK dan Itjen. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kabak bahwa saya selain dicari-cari dan diminta data oleh BPK, juga diminta oleh Irjen ya, Inspektorat Jenderal terkait mengaudit yang tadi yang nakal-nakal. Jadi banyak sekali catatan dan Bravo pun bisa memantau orang-orang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar ya kalau Bapak Ibu tuh sebenarnya kita bisa ketahui satu orang bisa menggunakan 4 device atau 4 HP. Saya bisa tahu
itu sebenarnya yang diminta oleh audit dari Irjen. Kami sampaikan, kok bisa lebih dari 4? Iya Pak, karena kan mobile, kan apps, pakai apa aja bisa, Android lagi. Benar Bapak Ibu ya? Itu juga bisa kelihatan. Loh, kalau pengguna bebas mau berapa aja Pak, yang penting yang absen siapa kelihatan Pak. Pernah absen pakai black, hitam putih, gambar hitam aja? Pernah absen menggunakan area di depan itu nggak pernah selfie? Ada ya, pernah kan? Itu kadang-kadang satu handphone beda-beda gambar. Besok berubah lagi handphonenya, berubah lagi gambar. Itu sebenarnya yang jadi audit pimpinan atau audit dari para auditor. Nah, dari itu semua akhirnya timbul salah satu pengembangan permintaan dari BPK dan auditor, paling bisa nggak ditambah ini, bisa saya bilang. Jadi nanti para admin ataupun para balai bisa memonitoring orang-orang yang ada di balai absennya benar nggak sih, selfie nggak, nanti saya demoin. Ini juga mungkin Bapak Ibu yang sudah sampaikan adalah pengembangan dari sisi back-end-nya atau dari sisi mobile. Jadi nanti kalau kita absen ada penugasan ataupun on-set, tidak semua orang bisa absen on-set, nggak bisa. Harus ada approve dari pimpinan ataupun sebagai admin. Pak Halim bisa nggak langsung ke Pasar Jumat atau ke BSD? Tadi disampaikan nama Pak Kaba lewat telepon, lewat WA. Kalau udah kayak gitu kan nggak ada barang bukti ya. Nah, nanti admin tinggal cukup, tolong dong saya ada tugas dengan pengajuan tugas lewat mobile. Jadi muncul onset dan itu akan aktif hanya buat saya sendiri. Yang lain nggak bisa. Jadi penugasan hanya benar-benar orang di lapangan, bukan yang di kantor. Itu lebih fair. Begitu Bu dengan yang dan sebagainya. Jadi itu nanti kita kaji lagi, tapi versinya sudah saya udah punya daminya dan sudah saya uji coba, itu bisa. Jadi nanti saya ada tugas ke BSD, cukup admin nge-approve aja muncul onsetnya atau penugasannya. Jadi saya bisa langsung absen di sana. Ketimbang saya ke kantor dulu, sampai di sana jam berapa nyampe di BSD. Dari rumah ke kantor aja udah macet. Dari kantor ke BSD juga macet. Tadi yang Pak Kaba bilang, waktunya habis di jalan. Bukan habis di kerjaan, tapi habis di jalan. Itu juga sekarang kita kaji lagi dari sisi aturannya. Jadi untuk selanjutnya yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus peduli dengan data absen kita. Kita jangan mengharapkan ataupun berpatokan ke admin. Kita sendiri bisa pengajuan kayak sekarang dinas ini Bapak Ibu. Sekarang aja Bapak Ibu langsung ajukan dinas dari tanggal 22 ya. Dari tanggal 22 sampai tanggal 23 ajuin aja Bapak Ibu. Langsung simpen. Itu adalah salah satu barang bukti kalau seandainya adminnya lupa keselip. Apalagi nanti ada aturan kan, bukan aturan, udah lama. Di saat saya aktifkan itu udah nggak bisa lagi awal bulan ngisi-ngisi. Udah nggak bisa lagi ngisi download dinasnya, udah nggak bisa lagi download izinnya dan sebagainya, udah nggak bisa. Kalau nggak salah setelah kita acara selesai ini, tanggal 23, besoknya baru berjalan waktu, sampai 3 hari kerja. Lewat dari 3 hari kerja, tutup langsung aplikasinya. Karena saya juga dikejar juga sama BPK, loh kalau udah ada aturan, Mas kenapa nggak diituin? Kita sudah kayak gitu Pak, teman kadang-kadang banyak yang lupa, memasukkan surat dinas, surat SPT, sakit sebagainya, sering pada kelupaan gitu loh. Nah, saya sudah janji dengan sama BPK bahwa next-nya di 2024 kita udah terapkan seperti itu. Jadi udah menggunakan sistem kalau udah 3 hari udah nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya saya bilang mulai dari sekarang kita udah mencoba kalau kita ada dinas dan sakit dan sebagainya, kita sendiri langsung nge-clock tanggalnya. Kalau udah ada undangannya, foto aja undangannya. Itu adalah barang bukti.
Kalau di audit kita aman. Oh iya, tanggal sini bahwa jadwal udah selesai. File pendukung itu bisa kita nampakkan next-nya kalau memang ada auditnya. Karena kita udah mulai mengarah ke digitalisasi dan transformasi digital. Makanya dari awal saya sampaikan sudah ada yang punya email PayGo ID nggak? Kalau belum punya, tolong bikin. Kenapa gunanya? Untuk menyimpan dokumen kita, suatu saat ditanyakan, ini saya udah ada. Ketimbang kita menyimpannya dalam laptop atau dalam flash disk atau apa. Kalau sudah ada di cloud, G Drive namanya, mau dimanapun nggak masalah, tinggal buka aja. Menggunakan akun PayGo ID, aman Bapak Ibu. Jadi nyimpan data udah nggak lagi di lokal, tapi di cloud-nya si G Drive-nya. Itu aman. Suatu saat ada audit. Selanjutnya, setelah dinas dan sebagainya, ini kaitan dengan lupa absen. Kalau tadi arahan Pak Kabak, kalau lupa absennya dikasih 22 kali, itu aman. Masalahnya, tiap hari lupa absen kan nggak mungkin, tapi memang itu salah satu dispensasi bagi Bapak Ibu yang benar-benar lupa absen. Itu kita sendiri bisa melakukan pengajuan lupa absen. Jam masuk, misalkan Bapak Ibu absen, jam pulangnya lupa-lupa karena sudah waktunya pulang kita lupa. Padahal waktu fingerprint dan ada apapun itu keluar kantor balik lagi kan males, bener ya? Karena alatnya ada di kantor. Waduh, lupa absen, kita udah di gerbang PUPR, balik lagi gimana? Nah, kan agak sedikit males ya Bu, jalan balik lagi karena kita udah pulang. Nah, dengan mobile kan kita selama masih masuk radius, nggak perlu masuk ke kantor lagi. Benar ya? Selama kita masuk ke radius, kita bisa absen. Benar Bapak Ibu ya? Jadi nggak perlu lagi balik. Jadi namanya lupa absen sebenarnya udah nggak bisa dikatakan lupa absen. Karena apa? Alatnya yang megang kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita lupa, yang kita buka TikTok sama IG, jadi lupa absen. Sebenarnya itu Bapak Ibu. Jadi untuk dinas lupa absen, kita langsung saja mengajukan dari aplikasi, dari mobile tersebut Bapak Ibu. Jadi udah nanti sebagai pengelola atau admin, cukup ngecek, oh udah langsung di-approve. Jadi udah nggak ada lagi kata-kata dipotong, datanya nggak lengkap. Kalau udah dipotong gitu, yang disalin siapa? Pasti admin. Benar nggak? Yang disalin pengelola. Kok usah dipotong? Padahal dia nggak sadar kalau dia nggak absen. Dia nggak sadar kalau dia saat pengajuan dinas, dia nggak memberikan informasi kayak SPT-nya dan sebagainya. Sehingga pada saat dipotong, baru protes. Saya udah berulang kali memberikan arahan ataupun sosialisasi. Ini coba dari kita dulu, baru kita sampaikan ke admin. Admin pun sama. Oh ya sudah ada pengajuan, tinggal di-approve saja. Oleh sistem akan di-generate nanti malam, tukin pasti takkan dipotong. Benar Bapak Ibu? Benar ya gitu ya? Ya. Kemudian